Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan telah berbicara lewat pujian, lewat penyembahan kami. Dan sekarang Tuhan hendak berbicara lewat firman yang akan kami dengar. Oh Roh Kudus, layakan kami dan buatlah kami untuk mengerti isi hati-Mu, sehingga kami selalu didapati menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Pagi hari ini ada banyak saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Tetapi hamba berdoa dimanapun saudara-saudara kami, anak-anak-Mu berada, biarlah kasih karunia dan anugerah-Mu juga melingkupi mereka. Dan Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang setia, untuk anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, Engkau sedang melimpahkan karya-Mu, melimpahkan berkat-Mu, melimpahkan segala yang terbaik bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, seberapa Bapak Ibu yang ada dan hadir pagi hari ini, sebelum kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita, sehingga hari-hari ke depan kita semakin kuat, kita semakin bersungguh-sungguh di dalam mengenal akan Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana mengenal Allah melalui penderitaan. Kalau mengenal Allah melalui kemakmuran, mengenal Allah melalui keberhasilan, mengenal Allah melalui kesuksesan, itu mudah Bapak Ibu. Tetapi bagaimana melalui penderitaan, di tengah-tengah penderitaan kita bisa lebih mengenal Allah, itu sesuatu. Pagi ini saya rindu mengajak kita untuk membuka di dalam Ayub pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-9. Harusnya ungkapan Ayub ini di dalam pasal 2 ayat 8 sampai 9 itu mewarnai pengenalan kita akan Allah di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tetapi ayat ini menjadi kontroversi, dianggap kontradiktif. Ada yang menerima, ada yang menolak, tapi ada juga yang menunggu, ingin tahu kebenarannya. Ayub pasalnya yang kedua, mari kita akan melihat ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Karena kita seringkali sudah diindoktrinasi dengan hal-hal yang samar dan membuat kita lebih mempercayai satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain. Dikatakan di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kita lanjutkan sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama ayat 10 ini dengan bersuara 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara bisa bayangkan ketika Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, sedangkan yang buruk kita menolaknya? Dan saudara lihat,
dikatakan ucapan bibir ini, ungkapan Ayub ini adalah benar. Kesemuanya itu, apa yang Ayub ucapkan tidak menyebabkan dia berdosa dengan bibirnya. Sementara orang lain akan berkata, Ayub, jangan pernah ngomong kayak begitu. Sebab Allah itu maha baik, Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Bagaimana Allah yang maha agung, Allah yang maha baik ini memberikan sesuatu yang buruk kepadamu. Jadi finalnya saudara, dari semua penderitaan Ayub, dia kehilangan harta benda, dia kehilangan anak-anak yang dicintai, dan dia sekarang mengalami penderitaan fisik, sakit penyakit yang begitu mengerikan. Saking gatalnya, dikatakan dalam ayat yang ke-8, dia mengambil sekeping beling, lalu menggaruk-garuk tubuhnya. Dan terakhir dia akan kehilangan istrinya, orang yang dicintai dan dikasihi. Tetapi Ayub berkata, apakah kita ini hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, sedangkan Allah juga memberi yang buruk? Saudara, ini pernyataan yang sangat kontradiktif dan kontroversi. Kenapa saudara? Karena kita ini sudah diindoktrinasi. Apa yang diucapkan Ayub ini tidak sesuai dengan pandangan yang juga diambil dari Alkitab. Mari kita lihat sebentar. Yang dikenal dengan istilah kata-kata iman. Harusnya Ayub tidak berkata seperti itu, tapi berkata-kata yang menunjukkan iman, kepercayaannya, sehingga keadaannya akan berubah. Kita lihat sebentar ya, Roma 10 ayat 8 sampai 10. Ini ayat yang sering kita pakai untuk membenarkan tindakan kita. Sampai bila perlu mobil orang lain pun kita tumpangi tangan dan kita berkata, suatu hari mobil ini milik saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa di sini tidak ada yang seperti itu. Oh, nggak ada yang jawab. Roma 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya. Tetapi apakah katanya? Ini loh, firman itu dekat kepadamu, firman itu ada di dalam mulutmu, dan firman itu di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang itu akan percaya, lalu dibenarkan, dan dengan mulut orang itu mengaku akan diselamatkan. Makanya harusnya Ayub ini lebih mengakui, lebih mengucapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan iman dan keyakinannya. Satu ayat lagi, 2 Korintus 4 ayat 13. Ini sudah ada di dalam benak pikiran gereja hari-hari ini. Tapi saya mau tunjukkan, semua itu di luar konteks ketika dilakukan, dan itu salah di hadapan Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Seringkali kita melakukan ini untuk konteks yang keliru. Kalau konteksnya benar, itu nggak masalah. Konteks yang keliru ketika saudara memaksa Allah dan membuat Allah harus keluar dari kedaulatan dan wewenangnya sebagai Allah. Saudara salah. Jadi apa yang diucapkan Ayub ini, Bapak Ibu, bagi sebagian orang itu tidak sesuai dengan pandangan tentang apa yang kita kenal dengan kata-kata iman. Harusnya kita katakan yang positif.
keuntungan. Harusnya kita ngomong yang mendatangkan berkat. Bukan seperti itu. Pandangan lain berkata, apa yang diucapkan Ayub ini, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dari Allah? Yang jelas-jelas Alkitab berkata apa yang diucapkan Ayub ini benar. Dan ini harusnya mewakili apa yang ada di dalam kehidupan umat Kristen sampai sepanjang sejarah kehidupan. Tapi seperti tadi pemimpin pujian berkata, tidak semudah itu. Pandangan yang lain berkata, apa yang dilakukan Ayub ini tidak sesuai dengan pandangan yang menyuarakan Allah itu maha baik. Allah itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Allah itu tetap Allah yang maha baik. Allah itu Allah yang maha bijak. Allah itu Allah yang maha adil. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13 dulu. Ada sebuah penggambaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa penggambarannya? Kita lihat ya, Lukas 11 ya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Ya. Bapa manakah atau papa mana di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ini pengajaran Tuhan Yesus loh. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking, ya. Terus jadi jika kamu saja, kita papa, bapak, manusia yang jadi jika kamu yang jahat, kita ini nggak ada yang sempurna, kita masih berdosa. Tahu kok memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Yakobus 1 ayat 16 sampai 17. Ini pandangan yang berkata Ayub ini salah loh dengan ungkapan dan ucapannya. Mereka berpikir Ayub sudah menyalahi firman Tuhan dengan mengatakan Allah itu memberikan yang baik juga memberikan yang buruk. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari sorga, dari atas, dari Allah. Diturunkan dari siapa? Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan, padanya tidak ada bayangan karena pertukaran. Baik pandangan yang pertama itu banyak ayat-ayat referensinya. Pandangan yang kedua juga banyak referensinya. Tapi bagaimana kita menangkap pandangan ini secara utuh, Bapak Ibu? Ini yang saya istilahkan pandangan Alkitab. Mari kita lihat sekarang ya. Bagaimana sih pandangan Alkitab? Pengkhotbah 7 ayat 14. Coba dibuka Pengkhotbah 7 ayat 14. Kita akan baca ya. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Coba kita lihat. Pada hari mujur, kalau kita bahagia, kalau kita sukses, kalau kita berhasil, ya bergembiralah, bersukacitalah. Tetapi ingat ya, pada hari malam, jangan lupa bahwa hari malam ini pun dijadikan oleh Allah. Seperti juga hari yang mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Yesaya 45 ayat 6 sampai 7. Yesaya 45 ayat 6 sampai 7. Yesaya 45 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita akan lihat. Yesaya 45 ayat 6 sampai 7. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku, sebab Dia Allah yang tidak berubah. Akulah Tuhan,
Yehova, dan tidak ada yang lain. Dia adalah Yahweh yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Saya tanya, kalau suruh pilih-pilih yang mana? Ya yang mujur, Pak. Nggak mau yang malam. Itu kan permintaan saudara. Dalam beberapa terjemahan saudara, ya, untuk ayat Yesaya 45 ayat 6 sampai 7 tentang kata nasib mujur, itu terjemahan berkata Tuhan itu membuat damai. Nasib mujur juga diterjemahkan Tuhan membuat kemakmuran. Nasib mujur juga diterjemahkan Tuhan menyebabkan kesejahteraan. Siapa yang nggak mau kayak begini? Semua mau, ya. Lalu tentang nasib malam yang disebut dalam Yesaya 45 ayat 6 sampai 7, itu dalam beberapa terjemahan disebutkan Tuhan itu dengan sengaja menciptakan bencana. Tuhan menciptakan dan membuat kesialan, lalu menciptakan malapetaka. Kita buka lagi satu ayat. Oh, masih banyak ayat yang lain saudara, ya. Saya pilih beberapa saja. Ratapan 3 ayat 37 sampai 38. Kita lihat Ratapan 3 ayat 37 sampai 38. Makanya saudara, Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kenapa? Supaya kita hidup di dalam sebuah keseimbangan. Saudara jangan lupa, Allah itu memang maha baik, tapi Allah juga maha adil. Allah juga maha bijaksana. Allah juga maha berdaulat. Jadi di dalam maha baiknya, Allah yang maha bijaksana juga berdaulat untuk melakukan kemauan dan kehendaknya. Kita ini ciptaan, jangan ngatur mencipta. Amin. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha bijaksana, maha adil, maha baik, ya, keluar apa yang buruk dan keluar apa yang baik. Seringkali kita mengukur baik dan buruk dari perasaan kita. Kita mengukur baik dan buruk dari pikiran kita. Kita mengukur baik dan buruk dari kata orang. Kita mengukur baik dan buruk dari media sosial. Saudara, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan wabah COVID. Sekalipun dari pandemi sekarang jadi dari wabah itu pandemi jadi epidemi, ya, betul ya? Oh, endemi. Dari pandemi jadi endemi. Saya mesti keliru. Ya, apapun lah istilah atau namanya. Tapi saya tanya, COVID masih ada nggak? Masih. Lihat sekarang, mulai ada peperangan. Lalu gelombang PHK besar-besaran di banyak perusahaan masih terjadi. Yang di PHK termasuk anak Tuhan? Ya. Goncangan ekonomi, goncangan politik, anak Tuhan juga mengalami? Ya. Saudara, bayangan resesi yang disuarakan untuk Amerika itu sudah di depan mata. Di beberapa medsos sudah diceritakan, ditunjukkan foto-foto bagaimana orang antri di depan supermarket dengan keranjang belanjaan penuh. Ada tisu, ada roti, ada minyak, macam-macam, gula, kecap. Orang pada berebut untuk belanja persiapan kalau resesi nanti terjadi. Dan tidak bisa kita tutup mata, angka inflasi terjadi. Bukan hanya di negeri kita, tapi di belahan dunia. Inflasi itu ditandai oleh naiknya kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat harganya. Dan hari ini terjadi Bapak Ibu.
Saya coba cek, bukan cuma Surabaya, di kota-kota yang lain sama terjadi lonjakan harga yang membuat orang banyak ngeri hari-hari ini. Saudara pikir di balik semua itu Tuhan punya ketetapan enggak? Tuhan pegang kontrol enggak? Oh saudara, kalau berkata Allah itu maha kuasa, Allah bisa menciptakan terang. Kata Alkitab, Allah juga bisa mengizinkan ada gelap. Saya pakai istilah mengizinkan karena seringkali kita itu lebih memandang kalau ngomong mengizinkan, Allah itu mengizinkan, itu ketoknya lebih sopan untuk Allah. Betul gak? Allah itu mengizinkan. Sebenarnya saudara mau pakai kata Allah mengizinkan atau Allah memutuskan atau Allah menetapkan, ya memang ketetapan Allah, tidak bisa diganggu gugat Bapak Ibu. Jadi Allah yang maha baik, itu Allah yang maha adil, itu Allah yang maha bijaksana. Di dalam kebijaksanaannya Allah pakai kedaulatannya, karena dia maha berdaulat untuk melakukan bagiannya. Saudara pikir ada waktu Ayub mengucapkan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dari Allah, yang Allah sudah tetapkan, lalu Ayub selesai? Tidak Bapak Ibu. Ya, Ayub juga bergumul dengan hebat. Setelah dia mengucapkan kebenaran ini, yang Alkitab tekankan, apa yang diucapkan Ayub dalam kesemuanya tidak membuat dia berdosa di hadapan Allah. Tetapi apakah selesai? Tidak, saudara. Jadi lewat ayat ini saya harus menyampaikan, semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Baik itu hal buruk maupun hal yang baik. Jadi Allah yang maha baik adalah Allah yang berdaulat, selalu menggunakan kedaulatannya dengan benar dan bijaksana. Kalau manusia sering tidak bijaksana, sering tidak benar, tetapi Allah selalu menggunakan kedaulatannya, ketetapannya dengan benar dan bijaksana. Karena itu kita sebut maha bijaksana. Coba kita lihat sebentar Ayub 9 ayat 4. Ayub 9 ayat yang keempat. Jadi ada baiknya nanti di rumah baca seluruh kitab Ayub, semua pasalnya, ya. Ayub 9 ayat yang keempat. Coba saudara lihat, ini keluar dari ungkapan Ayub. Allah itu bijak, Allah itu kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Ini orang yang sudah kehilangan istrinya, saudara. Akhirnya istrinya meninggalkan Ayub. Ya, walaupun nanti penafsirannya akhirnya Ayub diberkati dengan anak-anak kembali. Pertanyaannya, ada orang bilang, Pak, itu istri yang amal banyak atau istri yang lain? Dan ini menimbulkan banyak penafsiran. Tapi saya pribadi percaya istrinya kembali setelah Ayub dipulihkan. Jadi Ayub tidak nikah lagi. Jadi di dalam hukum kitab Ayub, Ayub menjaga untuk tidak bercerai. Istrinya meninggalkan Ayub karena istrinya gak tahan dengan penderitaan yang dialami Ayub. Karena istrinya punya pandangan Allah itu maha baik, selalu melakukan yang terbaik. Hidup Kristen harus penuh berkat. Kalau tidak ada berkat, itu bukan anak Allah. Berkat itu bisa jasmani, bisa rohani, saudara. Jangan salah. Penebusan Kristus atas hidup kita, kita diselamatkan, itu berkat. Saudara gak bisa bilang tunggu mobil 5 dulu, rumah harus 2, baru nyata Tuhan memberkati. Salah. Walaupun Allah bisa memberkati saudara dengan semua berkat, tapi untuk apa kalau saudara diberkati? Kalau saudara punya kelimpahan untuk apa? Saya tanya. Kebanyakan ketika orang miskin, hidup rukun suami istri. Waktu kaya, mulai lihat sana lihat sini, punya will, punya pil, punya apa lagi? Macam-macam istilahnya. Cuma teman, tapi dekat. Nggak cuma dekat, tapi mesra. Nggak cuma mesra, akhirnya
bukan yang nggak kenal. Heran saya nggak ada yang amin. Nah, amin maksudnya bukan diaminkan, disetujui bukan, tapi amin artinya iya benar Pak, banyak yang kayak gitu. Ya, kalau ada uang, ya abang di saya, nggak ada uang, nggak cuma ditendang, dimasukkan lubang. Ini lagi kayak gini modelnya banyak. Saya bisa cari 10, bila perlu 50. Sama saudara. Ketika orang laki itu sukses, dia bilang, aku ini dulu keliru, milih kamu jadi istriku. Aku bisa pilih yang lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah banyak uang. Coba kalau dia miskin, kalau dia nggak punya apa-apa, berani macam-macam. Kita lihat saudara, dari mulut Ayub keluar pengakuan. Sebagai orang yang sudah nggak punya apa-apa, dia bilang Allah itu bijak dan kuat. Siapa yang bisa melawan dia? Ini keluar dari mulut seorang Ayub. Di tengah penderitaannya dia semakin mengenal Allah. Ya, lewat penderitaannya dia belajar Allah itu kayak apa. Tapi banyak orang yang sakit, dia lari cari dukun, dia lari cari orang pintar, dia nggak kenal Allah itu siapa. Sebab dia cuma kenal Allah waktu dia diberkati. Dia hanya percaya Allah itu pokoknya menyembuhkan. Kalau tidak menyembuhkan, tidak mengalami kesembuhan, berarti dia bukan Allah. Sekarang kita lihat pasal 12, Ayub 12, ya. Ayub 12. Ayub 12 ayat 12 sampai 13. Ini loh, Ayub itu mengaku kayak begini. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Ya memang kalau orang sudah lebih tua, lebih lanjut umur, itu pasti punya banyak pengalaman. Betul ya? Nah, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Tuhan izinkan aku, kata Ayub, sampai kayak begini, juga menderita secara fisik. Ada yang sampai menafsirkan kulit Ayub itu sampai hitam, Bapak Ibu. Karena sakitnya luar biasa. Kulitnya itu sampai hitam, menghitam. Mungkin kalau orang melihat Ayub, orang akan menjauhi Ayub. Karena orang akan menjadi jijik, orang akan menjadi takut. Tapi dalam ayat 12-13, Ayub berkata, dia adalah Allah yang punya pertimbangan dan pengertian. Tentunya pertimbangan dan pengertian yang melampaui pertimbangan dan pengertian manusia. Amin. Dan saudara jangan lupa, Yesus di dalam penderitaannya semakin menerima dan mengenal Bapaknya. Sebagai manusia di atas muka bumi yang dikatakan Yesus belajar taat lewat penderitaan sampai pada akhirnya, itu harus menjadi teladan saudara dan teladan saya, teladan gereja di sepanjang zaman. Saudara, apakah selesai keberadaan Ayub dengan dia bisa mengagungkan, memuliakan, dan menerima semuanya ini? Sampai dalam batasan, sampai dalam tingkatan tertentu, Ayub juga manusia yang tidak sempurna. Sama seperti saudara dan saya yang tadi dikatakan oleh saudari Mariani. Sampai akhirnya Tuhan tunjukkan, aduh ternyata saya berdoa isi doanya salah. Ayub juga sama. Karena dia sudah kehilangan harta benda, kehilangan istri, kehilangan anak-anak yang dicintai, kehilangan kesehatannya. Dia sangat menderita. Bahkan saudara, Ayub ini lebih dijuluki, kitab Ayub adalah kitab penderitaan. Bahkan penderitaan yang panjang. Apakah Ayub tidak protes? Sampai titik tertentu Ayub itu mempertanyakan Allah, saudara. Jadi pada awalnya ketika saudara mengalami pergumulan, saudara bisa tetap bertahan, saudara bisa tetap berkata ini
ini semua diizinkan Allah. Tapi ada prosesnya di tengah-tengah perjalanan saudara. Menjelang akhir mencapai kemenangan, saudara bisa capek. Saudara bisa jenuh. Itu gambarannya semakin mendekati villa, karena villanya di puncak bukit. Itu saudara semakin capek. Kenapa? Karena saudara jalan. Semakin dekat sama villanya, semakin dekat sama tujuan. Sudah 3/4 perjalanan, saudara capek. Semakin malah capek. Coba saudara, saya buktikan ya, satu ayat saja, tapi banyak ayat yang lain untuk mengungkapkan isi hati Ayub. Bahwa Ayub ini mewakili saudara, juga mewakili saya. Tapi nanti saya cerita juga akhirnya yang terpenting, ya. Kita lihat Ayub 13 ayat yang ketiga. Ayub gak tahan juga saudara akhirnya, karena dia malah dihakimi sama teman-temannya. Dia malah dihukum sama teman-temannya. Dalam pasal 13 ayat 3, dia berkata seperti ini. Tetapi aku Ayub hendak berbicara dengan yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Dia gak tahan saudara. Coba lihat ayat 15. Sampai dia berkata seperti ini loh. Lihatlah, Allah hendak membunuh aku, dan aku tidak punya harapan lagi. Aku hendak membela perilakuku di hadapannya, yang besar, di hadapan Allah. Dan di sepanjang ayat-ayat yang lain masih banyak. Ayub sungguh-sungguh akhirnya mengungkapkan semuanya kepada Allah. Tapi saudara, sampai pada akhir Ayub akan mencapai kemenangan. Pertanyaan Ayub terjawab gak? Kenapa Tuhan Engkau izinkan aku mengalami seperti ini? Ayub tidak dijawab oleh Tuhan. Sampai hari ini kalau saudara tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Tuhan kenapa Tuhan izinkan anak-anak saya mengalami seperti ini? Tuhan kenapa Tuhan izinkan perusahaanku mengalami seperti ini? Tuhan kenapa Tuhan izinkan aku berada dalam kondisi kayak begini? Tuhan tidak menjawab saudara. Mungkin seperti Tuhan tidak menjawab Ayub, tetapi bukan Tuhan tidak menjawab, tetapi bentuk jawabannya adalah Ayub akhirnya mengenal siapa Allah. Saudara coba lihat ya, Ayub pasal 39. Ya, di dalam Ayub pasal 39, kalau saudara lihat di sana, ya, itu sampai akhirnya di dalam pasal yang ke-40, nanti baca aja di rumah, pasal 40 sampai akhirnya di dalam pasal yang ke-42 ayat 1 dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin saudara. Tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu ayat yang ke-6 Ayub 42, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kenapa saudara? Karena akhirnya Ayub tidak membutuhkan lagi jawaban Tuhan atas mengapa saya mengalami semua ini. Tapi yang terpenting sekarang saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya tahu siapakah Tuhan, bukan lagi dari kata orang, tetapi sungguh-sungguh karena aku mendapat pendidikan dan pengajaran dari Tuhan. Makanya dikatakan aku tahu. Sekarang aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan semuanya. Allah menjawab Ayub dari dalam badai, dari dalam penderitaan, dari dalam pergumulannya. Lewat apa? Lewat hal-hal yang Ayub sebenarnya tidak bisa mengerti dan tidak bisa tahu, tetapi Tuhan sudah membuatnya menjadi tahu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mungkin hari-hari ini
Ada banyak hal yang membuat Bapak Ibu juga tidak bisa mengerti, tidak bisa tahu kenapa semua ini diizinkan oleh Tuhan. Tetapi dalam kesemuanya itu janganlah saudara berbuat dosa dan berbuat salah di hadapan Tuhan. Tentunya ketika saudara berdoa, saudara minta belas kasihan Tuhan, saya ingin semua bagi berdiri. Saudara minta belas kasihan Tuhan, saudara minta kemurahan Tuhan, itu sah, itu boleh, itu tidak salah, itu tidak keliru. Tapi yang terpenting, jangan sampai saudara berdosa di hadapan Tuhan. Dan biarlah akhirnya seperti Kristus berani berkata, biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku yang jadi. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya rencana Tuhan atas hidup kami tidak pernah gagal. Sekalipun dalam pengertian manusia kami membedakan baik dan buruk dengan ukuran manusiawi yang terbatas, tapi kami percaya bagi Tuhan, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha dalam segala-galanya, selalu memiliki rancangan yang terbaik. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengenal Engkau secara benar, mengenal Engkau seperti apa yang Kau wahyukan bagi kami. Terima kasih untuk jemaat yang hadir di sepanjang ibadah. Tuhan memberkati, menerima setiap persembahan kami menjadi bagian yang menyukakan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni. Mereka semua semakin kuat, semakin mengasihi, dan boleh semakin dibimbing untuk mengenal Tuhan. Kami berdoa sekarang untuk bangsa dan negara kami. Kami memberkati dan menyerahkan Bapak Presiden dan Wakilnya, juga semua pejabat-pejabat tinggi dan tertinggi negara, dimanapun beliau berada. Biarlah kasih, hikmat, pertolongan Tuhan menyertai semuanya. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sempurna. Kami juga berdoa dan menyerahkan TNI Polri diberikan hikmat untuk menjaga stabilitas nasional, keamanan bagi negeri kami. Kami juga berdoa biarlah gereja-gereja hamba-hamba Tuhan diberikan roh kesatuan dan persatuan untuk saling melengkapi, untuk saling menjadi berkat. Dan biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai, membimbing, memberkati semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kau pulang, angkatlah kedua belah tanganmu. Sebentar kita akan meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tapi terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus sekarang akan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkatnya, terimalah dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Tuhan yang membuat engkau berkemenangan adalah Tuhan yang melengkapi kehidupanmu sekarang akan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.